Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kota Sibolga ingin mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Di sini saya sebagai observer Megawarni Sinaga dari TK Aisyah Bustanul Atfal Sibolga Selatan. Dan sebelah kanan saya, Nama saya Hendra Gunawan dari SNB 081232 Sibolga. Saya sebagai coach. dan sebelah kiri saya. Saya Fitriani C. Sembiring dari SMP Negeri 6 Sibolga. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Fitri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Mega. Sehat. Bu Mega gimana? Sehat Bu, alhamdulillah. Sepertinya Bu, kita ini ada janji loh. Iya Bu. Iya. Oh iya Bu ya. Hari ini kita bersepakat ya Bu ya untuk berdiskusi mengenai praktek coaching ya. Dimana nanti Ibu akan mempraktekkan coaching yang menggunakan alur kita. Tentunya Ibu nanti akan praktek coaching dengan coaching dan saya sebagai observernya ya Bu. Iya Bu. Nah, untuk memaksimalkan hasil nanti kita menggunakan rule penilaian coaching ya Bu. Iya Bu, supaya saya tahu sampai di mana kriteria saya bisa berhasil dalam melakukan praktek coaching. Nah, di sini sudah saya menyiapkan, sudah saya tulis Bu. Jadi kita memakai 4 kriteria Bu ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, yang keempat sangat baik. Iya Bu. Nah, lalu kompetisi coaching apa yang Ibu kembangkan? Kompetisi coaching yang saya kembangkan ya Bu, 1. Kehadiran penuh, 2. Mendengarkan secara aktif, 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetisi tersebut Bu, yang secara spesifik yang mana Ibu tekankan untuk praktek coaching nanti? Saya rasa Bu, yang ingin saya kembangkan mendengarkan secara aktif. Nah, Ibu memilih untuk menekankan pada mendengarkan secara aktif. Kira-kira indikator apa yang ingin dikembangkan nanti? Indikator yang akan saya kembangkan Bu, mendengarkan secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh coach saya, tidak memotong pembicaraan dari coach saya tersebut, dan menggunakan kata kunci dari coach saya tersebut Bu. Baiklah Bu ya. Semua sudah saya catat ini Bu ya. Tadi yang pertama Ibu mendengarkan secara aktif ya, mendengarkan penuh apa yang dibicarakan coach. Baru yang kedua Bu, tidak boleh memotong pembicaraan. Baru yang ketiga Ibu menggunakan kata kunci ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang Ibu harapkan dalam pengembangan kompetisi coaching, tentu Ibu akan praktik coaching kan? Iya Bu. Kapan akan Ibu laksanakan praktik coaching tersebut? Saya rasa Bu, hari ini saja. Oh, sekarang Bu ya? Iya. Siap loh Bu. Nanti setelah saya mengamati percakapan Ibu, saya akan menyampaikan ketercapaian dalam perkembangan tadi ya, praktek coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Bu? Ibu bersedia? Bersedia Bu, terima kasih atas waktunya. Oke lah Bu ya, Ibu dipersilakan lanjut saja untuk praktek coaching ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya Bu, kunci saya Pak Indra akan datang sebentar lagi. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ayo ya datang. Waalaikumsalam. Boleh gabung saya. Boleh Bu Pak. Boleh Pak. Terima kasih Silakan. Bu. Oke Pak, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Mega gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik juga. Apa nih Pak? Tujuan apa nih Pak? Yang kira-kira apa masalahnya? Saya lihat walaupun Bapak kabarnya baik, tapi sepertinya wajahnya agak ini Pak. Iya, itulah yang saya minta tolong kemarin sama Bu Mega. Saya ingin Ibu mengikuti saya, ya kan? Oh, ini Bu Mega, saya lagi galau ini. Benar kali yang kata Bu Mega. Ada beberapa siswaku, ini masalah, begitu loh Bu Mega. Kira-kira masalahnya seperti apa itu Pak?
begini Bu Mega ini. Ada beberapa siswa saya, kan saya guru kelas 6. Oh, suka kali pakaiannya tidak rapi, bajunya suka ngeluarin baju nih, ya kan? Baru kemudian kalau keluar dari kelas nggak pakai sepatu. Jadi guru-guru yang lain kan negur juga. Jadi saya malu Bu. Ya kan kadang namanya kelas 6 nggak tahu nih Bu Mega ini. Iya. Jadi dari permasalahan Bapak ini, apa tujuan yang akan kita capai dari pencakapan kita hari ini, Pak? Setelah saya bincang-bincang dengan Bu Mega, saya mengharapkan solusi Bu Mega agar murid-murid saya itu senang loh, pakaiannya rapi, bajunya dimasukkan, Iya. pakai sepatu kalau keluar dari kelas kan bahaya sekali. Iya. Kalau buka sepatu kaki ayam kan terinjak apa batu sakit kan gitu loh. Jadi Pak, dari anak-anak yang tidak rapi ini, apa yang bisa Bapak lakukan agar murid Bapak ini rapi dan tidak lagi acak-acakan seperti itu, Pak? Iya Bu Mega, saya sudah melakukan upaya ini. Saya sudah memanggil murid-muridku yang bermasalah tadi. Saya melakukan 3 restitusi. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Bu Mega, tapi hasilnya belum maksimal. Masih juga anak-anakku itu buka mengeluarkan baju gitu, buka sepatu gitu loh Bu Mega. Dari masalah anak-anak ini Bu sudah melakukan Pak, sudah melakukan restitusi, sudah berkolaborasi. Idealnya yang ingin dari di dalam kelas Bapak ini seperti apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan kelas di sekolah saya, anak-anakku kelas 6 ini dengan secara sadar, bahagia, senang kalau pakainya rapi, pakainya rapi, pakai sepatu, dari contoh yang baik. Gitu loh kita menginginkan dari murid-murid ini kalau kelas 6 gitu. Iya Pak. Karena memang mereka sudah dewasa ya kan Pak. Iya. Kelas 6 itu udah remaja lah, udah mau remaja gitu karena iya Pak. Merasa jagoan gitu. Iya Pak, iya Pak. Jadi kan kalau misalnya mereka karena sudah remaja itu, jadi kita pun memandangnya tidak ini ya kan Pak, tidak bagus lagi kalau tidak. Jadi saya mengarah idealnya saya ingin anak-anak itu secara sadar, senang, bahagia, disiplin gitu loh. Baiklah Pak, murid yang ideal seperti yang Bapak ungkapkan bernilai 10. Menurut Bapak, murid di kelas Bapak sekarang itu ada di posisi berapa? Posisi 6 atau 7 Mega. 6 atau 7 ya Pak? Iya. Kalau kira-kiranya Pak, yang tepatnya gitulah Pak. 6. 6. Kalau di posisi 6 itu Pak, saya rasa itu jauh ya Pak, karena sedikit di atas setengah ya Pak ya, 1 di atas setengah. Jadi dengan posisi 6 tadi, posisi nilai sekarang menurut Bapak memang kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu murid tersebut agar sampai ke posisi yang diinginkan? Setelah tadi Bu Mega saya melakukan C3 diskusi berulang-ulang terus, nggak boleh kan sekali-sekali Bu Mega. Iya. Saya tetap juga melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, Iya. senior-senior, karena di SD nggak ada, di BK-nya nggak ada Bu Mega. Iya. Jadi rekan-rekan yang sejawat yang sudah senior saya kolaborasi, yang sudah berpengalaman, gitu loh Bu Mega. Tadi Bapak sudah melakukan kolaborasi, terus juga restitusi kepada anak, kolaborasi kepada senior dan rekan sejawat. Kekuatan apa yang Bapak butuhkan untuk dapat membantu Bapak mencapai posisi tersebut? Ya, jadi saya tetap menerapkan disiplin itu Bu Mega. Saya tetap menerapkan budaya positif
dengan cara saya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu juga saya juga berkolaborasi dengan wali murid, gitu loh. Iya Pak, berkolaborasi dengan wali murid juga. Iya. Dari pengamatan Bapak, dari jumlah yang ada sekarang, murid yang bermasalah itu berapa persen? 10%. Jadi murid itu ada 27 Bu Mega. Berkisar kalau 10-15% lah, ada 3-5 orang. Berarti 15% gitu Pak yang bermasalah. Yang bermasalah, yang suka tidak disiplin gitu loh Bu Mega. Oh, berarti kalau 15%, berarti lebih banyak yang bagusnya ya Pak, lebih banyak yang Iya. terapi ya. Tapi terkadang Bu Mega yang sikit ini kan membuat ini apa namanya, bahasa virusnya nggak enak, Iya. membuat dampak yang buruk kalau Iya, kita iya. nggak kita tindak secara bijak. Bu Mega. Jadi dari pengamatan Bapak itu yang 15% ini Bapak takut akan membuat pengaruh dari yang temannya yang lain. Iya, gitu. iya, Bu Mega, Iya, Pak. Dari yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira kemungkinan apa yang paling mungkin bisa Bapak lakukan untuk membantu mencapai nilai yang dan untuk mencapai karakter tadi? Iya, seperti yang saya katakan tadi Bu, kita tetap melakukan tiga institusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Tapi kalau belum apa lagi, mungkin yang apa lagi, kita berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua ini nantinya di rumah membantu kita guru di sini agar sering menasihati bahwasanya kan tindakan yang mereka lakukan itu kan tidak baik. Bu Mega membuatkan baju gak rapi kan jelek etikanya kan begitu Bu Mega. Iya. Jadi Pak, kira-kira jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk membantu murid mencapai posisi yang diinginkan, idealnya menurut Bapak berapa lama? Idealnya 2 minggu lah Bu Mega. Oh, 2 minggu ya Pak. 2 minggu. Ukuran keberhasilan sendiri menurut Bapak jika dikatakan berhasil seperti apa? Ukuran saya Bu Mega, anak-anak ini semua udah disiplin, bukan lagi merasa berat ya. Senang melakukan disiplin, bajunya dimasukkan pakai sepatu, paling tidak walaupun berat hatinya tetap mau lah dia. Iya. Pakai baju itu paling tidaknya walaupun nggak dia merasa senang, paling tidak mau aja lah Bu Mega. Oh, jadi menurut Bapak ukurannya yang penting anak itu mau mengikuti peraturan Iya. dengan kerapian berpakaian tersebut ya Pak, Ini walaupun cuma gitu aja. dalam hatinya tidak senang. Iya. Bagus Pak, bagus. Seandainya ada kendala dalam melaksanakan, pasti ada kendala ya kan Pak. Istilahnya memang kendala itu selalu ada kalau kita melaksanakan sesuatu. Secara rencana tersebut, apa yang kendala dalam rencana Bapak tersebut, apa yang sebaiknya Bapak lakukan? Kendala pasti ada lah ya. Kendala itu pasti. Begini Bu Mega, kadang anak-anak ini kan udah mulai dewasa gitu ya. Kadang anak-anak yang lain kalau masukkan baju dibilang culun gitu, dibilang culun, terlalu rapi, masukkan baju culun gitu. Itu kendalanya dan kurang efektifnya nih guru-guru tiket ini. Jadi yang saya lakukan adalah tetap melakukan kolaborasi dengan guru dan sejawat, tetapi yang paling apa itu kolaborasi dengan kepala sekolah loh. Dengan kolaborasi sekolah, kolaborasi itu berjalan lancar begitu loh Bu Mega. Iya Pak. Dengan berkolaborasi tadi ya Pak, menghindari kendala-kendala yang akan dalam rencana Bapak.
Baru selanjutnya Pak, komitmen Bapak terhadap rencana yang telah dibuat itu gimana? Menurut saya sendiri saya tetap memantau perkembangan anak kita untuk menerapkan disiplin kan itu. Kita juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang senior. Dan kita juga tadi kan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dia lebih di situ lebih menegakkan disiplin itu. Dia lebih memantau lagi, kita kan secara skala kecil ya, skala besar. Dan kita juga mengajak guru-guru piket agar sering menyampaikan waktu ketiga baris agar anak-anak itu punya perilaku yang baik, berperilaku disiplin, melaksanakan aturan sekolah. Itu jadi itulah komitmen saya, Bu. Jadi komitmen Bapak itu usaha kepada kepala sekolah ya Pak ya, biar seluruh sekolah menegakkan disiplin tersebut. Begitu juga anak juga diingatkan. Siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Oh, yang membantu saya yang pertama rekan sejawat lah, rekan sejawat membantu kita menolong kita ya kan, guru piket atau murid kita sendiri saling mengingatkan loh gitu loh. Kepala sekolah sebagai selaku pemimpin sekolah itu kan, tidak lupa kita wali kelas ya, maksud saya wali murid maksudnya. Wali murid harus dilibatkan. Kalau nggak dilibatkan sulit loh itu. Orang tua ya Pak Iya, ya. orang tua murid kita. Terutama lah orang tua ya Pak. Iya. Oke Pak, gimana perasaan Bapak setelah melakukan ujian? Alhamdulillah Bu Mega, saya sekarang sudah nggak galau lagi. Beban berkurang ini. Tenang hati Bu Mega. Saya sudah mendapatkan solusi-solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi, khususnya di daerah saya, Bu Mega. Sebagai saya kelas 6 gitu, Bu Mega, terbantu sekali saya. Oke lah Pak. Tadi Bapak senang dengan solusi yang sudah Bapak dapatkan dalam coaching kita hari ini Pak. Iya, Bu Mega. Saya juga merasa senang karena saya bisa membantu Bapak dalam menghadapi masalah yang ada di kelas Bapak tersebut. Baik Bapak, ada lagi atau sudah cukup? Apa kita Pak? Coaching kita hari ini. Terima kasih Bu Mega, saya senang sekali membantu saya hari ini. Sama-sama Pak, saya juga senang dibantu. Kalau nanti Bapak perlu, saya bersedia. Izin Bu Fitria, untuk Pak Bu Mega ya. Keluar dulu, ada lagi tugas saya Assalamualaikum. ini. Iya Pak. Ya. Setelah terlaksananya praktik coaching tersebut, bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah, saya sangat bahagia karena coach saya tadi mendapatkan solusinya dengan baik dan dia pun merasa bahagia dan terbantu. Syukurlah Bu ya, berarti tujuan coaching ini tercapai Bu ya. Nah, lalu kita bahas analisis Bu dari apa yang sudah dilaksanakan Ibu tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Ibu. Jadi apa yang sudah Ibu Mega lakukan untuk mencapai keterampilan coaching yang tadi? Nanti indikator yang sudah disebutkan tadi apa? Yang bisa membuat Ibu berhasil dari coaching. Saya tadi Bu sudah melakukan coaching itu dengan menatap coach saya, terus tidak memotong pembicaraannya dan mendengarkan apa yang disampaikannya dan membuka dia solusi apa dari permasalahannya sendiri dan juga menggunakan kata kunci. Tadi perasaan tadi Bu bilang ingin mengembangkan jadi mendengarkan secara aktif ya. Iya. Jadi yang tentunya Ibu fokus mendengarkan. Ibu apa tadi katanya? Jadi apa Ibu tadi menggunakan kata kunci, mendengarkan apa yang disampaikan, tidak memotong pembicaraan. Berarti Ibu sudah cukup baik ya melaksanakan coaching tersebut ya. Oke lah Bu ya. Saya akui memang sudah saya lihat ya Ibu sudah melakukan coaching dengan bagus sesuai dengan alur tips saya Bu yang telah kita sepakati pertama ya.
Nah, setelah ini Bu, kira-kira kompetensi mana yang lagi Ibu ingin kembangkan? Jika misalnya ada coaching lagi, tadi kan sebelumnya ini kita ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif. Jadi kalau nanti melakukan coaching ke depannya, ya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya rasa Bu yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya ingin menggali pertanyaan dari coach saya itu biar dia menemukan solusinya lebih luas lagi dan juga sama-sama kita juga mendapatkan permasalahan solusi dari permasalahan dari coach tersebut. Saya rasa pertanyaan berbobot. Baiklah Pak Ibu, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Saya sangat senang membantu ya Bu, khususnya untuk mengamati Ibu ya melakukan coachingnya. Jadi sudah saya tulis bagaimana nanti kerja kerjanya kan untuk kedepannya. Boleh saya Pak Ibu panggil saya lagi untuk mengamati Ibu. Boleh Bu, nanti kalau saya mengadakan coaching lagi atau coaching ini, saya akan minta Ibu Fitria lagi sebagai observer saya. Dengan senang hati. Terlebihnya sebelumnya dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitria karena sudah bersedia mengobservasi saya sehingga saya tahu di mana kelemahan, kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan praktek coaching. Dan selanjutnya Bu, mudah-mudahan ada lagi saya akan memanggil Ibu sebagai observer saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, ya bayarkan kita akan membantu ya kan Bu. Oke ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.